Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap mantan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar memutuskan AKP Dadang disanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH alias dipecat dari kepolisian. Wah, akhirnya dipecat juga dengan tidak hormat. Ya, memang harusnya begitu ya kawan, inilah kelakuan sudah kayak preman yang katanya sih paling penegak hukum, malah melanggar hukum. Bikin malu keluarga, bikin malu institusi, dan bikin malu negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut peristiwa ini, saya akan coba memaparkan sejumlah fakta terkait polisi tembak polisi yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Yang pertama, penembakan dipicu tambang ilegal dari hasil penyelidikan sementara. Penembakan diduga dipicu oleh penangkapan pelaku galian C tambang ilegal yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Solok Selatan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar. AKP Dadang Iskandar diduga tidak senang dengan penangkapan yang dilakukan oleh Ulil. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, Dadang kemudian mendatangi AKP Ulil Rianto. Tidak lama kemudian terdengar suara letusan senjata api. Suara letusan senjata api tersebut membuat sejumlah personel Polres Solok Selatan berhamburan keluar ke arah parkir kendaraan bermotor dan ditemukan AKP Ulil tergeletak bersimbah darah. 2. Ditembak dari dekat. Berdasarkan pernyataan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, Dadang menembak Rianto dari jarak dekat. Ketiga, ditembak 2 kali. Dari hasil visum, Dadang menembak Ulil sebanyak 2 kali di bagian pelipis dan pipi hingga menembus bagian tengkuk. Keempat, jenis senjata. Senjata yang digunakan Kabak Ops melakukan tembakan diduga menggunakan senjata api pendek jenis pistol HS 260139, sementara jenis pelurunya yakni berkaliber 9 mm. Pada pengembangan proses penyidikan, polisi juga mengamankan selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. 5. Sempat dibawa ke puskesmas. Anggota Polres Solok Selatan sempat membawa Ulil ke puskesmas Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Namun setelah itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mendapat perawatan yang lebih intensif. Sayangnya nyawa perwira polisi tersebut tidak dapat terselamatkan. 6. Menyerahkan diri. Pelaku sempat melarikan diri, namun pada akhirnya AKP Dadang Iskandar memilih untuk menyerahkan diri ke Propam Polda Sumbar. Berdasarkan rangkaian fakta dari peristiwa polisi tembak polisi terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat beberapa waktu lalu, semakin membuka mata kita semua jika ada yang tidak beres dengan kejiwaan oknum dari Partai Coklat tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menilai jika lemahnya proses seleksi kejiwaan di tubuh Polri dan mendesak kepolisian melakukan evaluasi total terhadap sistem tes kejiwaan anggota terkait dengan pengurusan izin kepemilikan senjata. Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini mengaku prihatin dengan kejadian yang terus berulang terjadi. Aparat kepolisian yang harusnya menjadi pengayom masyarakat malah menyalahgunakan senjata api. Bahkan Nasir Jamil sudah mengingatkan berkali-kali tapi malah cuek sehingga terjadi berulang kali. Sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan, sangat memalukan. Peristiwa ini bukan yang pertama dan juga mungkin bukan yang terakhir. Sementara anggota Kompolnas Muhammad Khoirul Anam juga memberi atensi mendalam terhadap kasus ini. Menurutnya Polda Sumbar harus menelusuri latar belakang kasus tersebut secara komprehensif. Pasalnya, berdasarkan informasi awal yang dihimpun oleh Kompolnas, korban yang ditembak, yakni AKP Rianto Ulil Ansar, diduga sedang menjalani tugas dan fungsinya sebagai reserse untuk masalah tertentu. Apabila memang benar korban ditembak ketika sedang menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, kasus ini juga bisa dilihat sebagai obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum oleh pelaku. Tidak hanya terkait dengan pelaku yang menembak, tetapi apakah ada latar belakang yang lebih jauh? Ada aktor juga yang lebih jauh. Kami mendukung rekan-rekan di Polda Sumbar untuk melakukan tugasnya dengan maksimal, profesional, dan transparan. Senada dengan Kompolnas, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Hasibuan, juga mengatakan dan meminta pelaku dari kasus tersebut tidak hanya di pemberhentian
tidak dengan hormat atau PTDH, namun juga diajukan proses hukumnya ke peradilan umum agar mendapatkan sanksi yang lebih tegas karena telah melukai hati masyarakat, khususnya keluarga korban. Desakan publik itu pun langsung direspon oleh kepolisian melalui Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho. Menurut Sandi, Polri akan melakukan evaluasi terkait penggunaan senjata api atau senpi oleh anggotanya di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan senpi oleh anggota Polri. Bahkan Polri mengklaim sudah melaksanakan pemeriksaan secara berkala pada personel yang menggunakan senpi dalam bertugas baik di tingkat pusat hingga daerah. Masa sih Pak, kalau memang disiplin dan berkala kok masih kejadian? Apalagi baru-baru ini ada lagi tuh oknum polisi yang nembakin siswa di Semarang hingga tewas. Terus apanya yang dievaluasi? Yang membuat kasus ini semakin menyita perhatian publik adalah keterlibatan oknum polisi yang diduga sebagai tukang backing tambang ilegal. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji juga bicara soal kasus ini melalui akun YouTube miliknya. Menurut Susno, kasus ini merupakan satu di antara potret dari gambaran tambang ilegal yang mencuat ke publik. Polisi yang semestinya menindak aktivitas tambang ilegal justru malah ikut bermain. Susno mengungkapkan bahwa sebenarnya tambang ilegal tumbuh subur di Indonesia. Hampir semua lokasi di Indonesia ada tambang liar, namun susah diberantas. Bukan tanpa sebab, karena memperoleh izin untuk menambang di Indonesia sangat sulit. Sehingga banyak pihak yang melakukan tambang ilegal dengan memanfaatkan backingan dari oknum aparat keamanan. Kalau liar pasti perlu backing. Yang membackingi bukan hanya polisi saja. Polisi dari segi hukumnya, ada juga instansi yang terkait dengan izin pertambangan, ada juga instansi keamanan lainnya, ada juga pemerintah daerah dan preman. Akhirnya tambang ilegal itu berjalan. Kalau sudah begini gimana ya? Karena memang sudah mengakar sih ya kawan inilah. Sistem backing ini kan bukan perkara baru. Jangankan tambang liar, area parkir pinggir jalan aja juga nggak sedikit yang menggunakan jasa backing oknum aparat. Segitu doang harga diri si oknum, bikin malu se-Indonesia aja nih. Direktur Organisasi Lingkungan Hidup Non-Pemerintah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumbar, Abdul Aziz mengatakan kasus polisi tembak polisi terkait backing tambang ilegal menjadi momentum Polri memberantas pelaku kejahatan lingkungan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo harus memberikan atensi khusus kepada oknum yang diduga melindungi aktivitas kejahatan lingkungan di Solok Selatan dan daerah lainnya. Bahkan kerap kali pelaku kejahatan lingkungan memiliki power yang kuat dalam menjalankan perbuatannya. Seluruh anggota Polri yang terbukti dan terlibat dalam kejahatan lingkungan tambang ilegal harus dipecat dan dihukum. Kita dukung ya upaya Polri menegakkan hukum bagi yang melanggar termasuk oknum penegak hukum itu sendiri. Tapi pertanyaannya, emang beneran berani polisi menutup tambang ilegal yang sering dibackingi? Rugi dong. Sekian dari pamit dan jangan lupa untuk like, comment, share dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.